Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dekan, Ketua Kordik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan dari Rumah Sakit Gambiran Kediri serta Bapak Ibu dokter sekalian. Perkenalkan saya Risma, saya dari bagian Kepanitraan Klinik FKUMM. Kebetulan saya diamanahi untuk mengembangkan sedikit tentang e-logbook. Jadi karena kami adalah koordinator kepanitraan klinik untuk senior dan junior, sehingga ada beberapa hal yang perlu kami monitoring, gitu nggih. Jadi saya akan menyampaikan dulu tentang proses pengembangan, latar belakangnya bagaimana. Mungkin materi ini sebenarnya sudah kami ulang-ulang beberapa kali, baik secara daring, luring, di evaluasi juga sudah sempat kami sampaikan. Cuman mungkin saya ingin memberikan semacam trigger, ngaten nggih. Dan kita juga sudah berusaha untuk mengembangkan supaya e-logbook ini bisa dipakai, gitu ya. Terkait juga mungkin proses akreditasi di FK dan juga mungkin nanti kedepannya e-logbook ini bisa dipakai sebagai bahan untuk akreditasi di rumah sakit pendidikan. Ini jadi ada latar belakang. Mana? Nah ini. Di latar belakang kenapa kita menggunakan e-logbook. Jadi sebenarnya ini juga sudah Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya basisnya adalah karena pandemi. Jadi pandemi tiba-tiba adik-adik stase kemudian selama 2 bulan libur. Kemudian setelah masuk murni daring. Gitu, nggih. Nah kita nggak tahu adik-adik ini apa kegiatannya di rumah sakit. Apakah memang kompetensinya sudah bisa tercapai atau tidak gitu ya. Kemudian kebutuhan akreditasi, karena kita dimintai raport tiap departemen, raport dari rumah sakit, raport 10 penyakit terbanyak, mungkin dari Kordik atau dari admin biasanya saat akhir-akhir mau akreditasi akan ditanyai apa hasil kuesioner yang sudah diberikan FK ke rumah sakit dan sebagainya, kemudian apa aja 10 penyakit terbanyak yang sudah diberikan kepada DM dan sebagainya. Kemudian dimulai pada tahun 2020. Ya, dan ini diwajibkan kepada dokter muda dimulai dari gelombang 34 sebenarnya. Sekarang yang sedang berjalan adalah gelombang 38, 39, 40 dan 41. Jadi sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu gitu. Tetapi ternyata ada beberapa tantangan yang kita hadapi, jadi nanti akan saya sampaikan. Dan tahun kemarin kita sudah melakukan monitoring evaluasi khusus untuk gelombang 34 dan 35. Yang 36 masih belum selesai waktu itu. Nah, sosialisasi awal memang kami lakukan kepada RSUD Haji dan Kordik Rumah Sakit Jejaring. Jadi sebenarnya waktu itu, tapi secara daring, jadi Kordik saat itu diundang secara daring untuk sosialisasi e-logbook. Tetapi mungkin karena proses sosialisasinya berupa daring, sehingga ada beberapa hal mungkin yang informasi yang penting ternyata ada yang skip gitu, terus kemudian tidak kita praktekkan langsung, sehingga mungkin saat sosialisasi ke Dokdiknis agak kesulitan. Dan kita perlu evaluasi berkala gitu ya. Jadi kenapa kami perlu e-logbook? Karena kita juga bisa memanfaatkan e-logbook itu akhirnya untuk bagaimana nanti adik-adik itu kalau misalnya nanti kita luluskan misalnya sudah lewat stase neuro, kebetulan saya di neurologi, stase neuro, kemudian ternyata saat minggu kedua itu belum pernah dapat sama sekali tentang pasien tension headache misalnya. Nah terus bagaimana nanti langkah kita selanjutnya? Itu bisa kita evaluasi langsung kalau kita bisa melihat e-logbook dan kita bisa mengisi secara tertib gitu ya, baik dari dokter muda maupun dari Dokdiknis. Nah, hasil monef yang kita temukan adalah yang pertama, ternyata DM ini masih belum tertib mengisi ini, kami ambil monefnya dari gelombang 35 saja. Karena ternyata gelombang 34, 34 sama sekali tidak mengisi. Jadi akhirnya kami dorong untuk gelombang 35 mengisi. Walaupun mendorongnya itu ternyata setelah mereka lewat stase. Nah kami minta waktu itu akhirnya yang kami validasikan atau kami lakukan sebagai monef hanya untuk daftar penyakit, daftar masalah dan daftar keterampilan klinik saja. Sementara penilaian masih secara manual. Tidak bisa kita utik-utik karena nantinya takutnya mengganggu proses penilaian selanjutnya ya. Nah ternyata di gelombang 35 itu DM tidak tertib mengisi. Nanti saya berikan rapot di belakang berapa persen mengisi tapi untuk salah satu laboratorium saja ya. Kemudian alasannya adalah tampilan e-logbooknya belum user friendly dok. Jadi karena harus buka HP, kalau HP itu harus nyekrol, termasuk dari Dokdiknisnya juga harus milih nama yang mau divalidasi. Jadi kalau zaman dulu itu awal-awal e-logbook keluar, yang keluar itu semua nama mahasiswa.
Spread dari mulai gelombang 34 sampai 38 waktu itu. Jadi semua, dan kita harus searching satu-satu, siapa nama dosennya, siapa nama mahasiswa yang mau kita validasi. Sehingga ngapunten, jadi dokdiknis ini memang agak, waduh lah kok searching lama, udah searching nggak ketemu juga, lah sudah wis, motong akhirnya berhenti ditaruh gitu nje. Dan juga tulisannya terlalu kecil-kecil dan kadang-kadang nggak sesuai. Nah sudah akhirnya jadi tidak terisi sama sekali gitu ya. Sudah DM-nya nggak ngisi karena juga user friendly, dokdiknisnya juga agak kesulitan mengisinya gitu ya. Kemudian mahasiswa yang divalidasi yang tadi saya sampaikan ya, tidak hanya mahasiswa yang terkait dosen yang sesuai. Sehingga waktu itu kita lakukan evaluasi beberapa kali termasuk ke haji juga, gimana caranya supaya yang keluar di namanya, misalnya saya Risma, begitu saya masuk login itu yang keluar ya mahasiswa saya tok, yang hari itu sedang stase, yang saya belum stase atau belum saya nilai ya tetap keluar karena PR saya gitu. Jadi intinya hanya mahasiswa yang memasukkan nama saya di situ gitu ya. Nah itu sudah coba kami lakukan gitu untuk pengembangannya. Kemudian diharapkan mengakomodir kebutuhan logbook dosen. Ini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit pendidikan. Jadi di tampilan awal-awal nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat ketika membuka, jadi sebenarnya ini sudah bisa dibuka lewat HP, di PC Komkordik, di admin Kordik, baik di admin bagian, monggo nanti kesepakatannya bagaimana siapa yang validasi. Terus jadi itu semuanya sudah bisa terbuka di sana. Jadi kalau bukan pakai HP bisa langsung di scroll saja gitu ya. Nah, kalau misalnya di bar awal itu memang isinya kosongan sekarang Bapak Ibu dokter sekalian. Cuman harapannya nanti ke depan kita bisa membuat kayak grafik ngoten nggih. Jadi dokter A misalnya sudah melakukan berapa kali bedside teaching gitu. Siapa aja nama mahasiswanya itu bisa ke-track. Jadi jenengan kalau misalnya mau rumah sakit pendidikan biasanya kan ditanya logbook dosennya ada enggak gitu. Jadi buka aja dok logbook ini, kemudian di dalaman dosennya itu sudah bisa kelihatan. Berapa kali Anda membimbing bedside teaching itu sudah kelihatan dalam frekuensinya sudah berapa kali. Itu sudah terlihat semua, sehingga seharusnya tidak perlu nantinya mungkin ke depannya nggih, rumah sakit tidak perlu membuat logbook secara manual nanti yang ditunjukkan kepada asesor rumah sakit pendidikan. Gitu, termasuk juga untuk logbook mahasiswa. Nantinya juga kami kalau misalnya akreditasi tinggal membuka saja sebenarnya, tidak perlu mendownload saja. Download lagi gitu. Kalau dulu kan pakai manual, jadi asesornya diminta diceki satu-satu ngaten gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung dibukakan di sini gitu. Terus kemudian berbasis aplikasi, ini memang mungkin pengembangan ke depan kita masih mengusahakan sebisa mungkin kita bisa pakai aplikasi. Jadi aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store gitu. Cuman repotnya adalah ada universitas sudah membuat logbook kedokteran, ada yang logbook yang lain juga ada, tetapi memang basisnya di dalam logbook tersebut hanya kegiatan. Tetapi kalau di kita ada penilaian di dalamnya. Jadi kalau aplikasi khawatirnya nilai itu bisa bocor, nilai itu menjadi data pribadi dan sebagainya, sehingga kami masih prosesnya mungkin kalaupun memang harus di aplikasi mungkin hanya data kegiatan saja, tidak ada penilaian di dalamnya gitu. Kemudian kebutuhan data yang bisa cepat diekstraksi baik untuk pemantauan ketercapaian kompetensi maupun untuk penilaian. Jadi tidak ada proses nanti di akhir tagih-tagihan lagi nggih. Bapak Ibu dokter sekalian admin misalnya, waduh lali sih sopo ya iki ya gitu. Mukanya yang mana ya gitu. Aduh saya kayaknya lupa ini nilainya berapa gitu ya. Jadi di akhir-akhir sudah tidak ada proses tagih menagih menilai seperti itu nggih. Ya. Ini jadi hasil Monef Logbook, ini saya contohkan saja di saraf. Jadi ini ada 27 mahasiswa gelombang 35 yang sudah mengisi. Jadi bisa dibayangkan dari 105 hanya 27 orang yang mengisi. Ini sudah kita paksa ya Bapak Ibu dokter sekalian, bahkan kita belikan punishment. Jadi di akhir gelombang 35 saat mau ujian UKMPPD itu ada program CIA namanya, program pembimbingan, kayak mentoring gitu. Jadi kita mereview ulang. Nah siapa yang tidak mengisi logbook tidak bisa didaftarkan CIA gitu. Tapi ternyata tetap enggak bisa masuk. Tapi kalau kita enggak daftarkan CIA juga resikonya enggak bisa UKMPPD ya. Jadi mau tidak mau ya kita lakukan saja. Jadi hanya 27 mahasiswa. Kemudian ketercapaian penyakit level 3 dan 4 dari 27 mahasiswa sekitar hanya 29,9%. Nah ini kalau diketahui dari awal, karena gelombang 35 ini adalah gelombang pandemi yang murni terdampak. Jadi dia langsung masuk, langsung daring. Nah akhirnya ini yang kita rasakan saat mungkin ada yang menguji OSCE periode setahun yang lalu mungkin ya.
itu kan kita agak kesulitan, struggle penuh itu. Sebelum mempersiapkan adik-adik OSCE itu sama sekali tidak bisa apa-apa Bapak Ibu dokter. Jadi tryout-nya itu luar biasa, jadi hasilnya itu sangat minimalis gitu. Nah kalau kita bisa tahu dari awal hanya 20-30% ternyata dia terpapar penyakit, kita bisa ngambil ancang-ancang dari awal. Oh anak-anak ini sepertinya harus disuruh tugas baca. Atau reviewnya berarti kita harus lebih sering. Mungkin proses cianya atau mentoringnya berarti harus lebih sering gitu. Nah kalau ini ternyata diketahuinya barusan, nah ini agak repot. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dokter sekalian tahu, di minggu kedua boleh langsung dilakukan aksi gitu. Ketercapaian penyakit level 1 sampai 4 itu juga hanya 36%, kemudian ketercapaian keterampilan klinik hanya 27%. Ini yang diujikan di OSCE nasional. Ya, kemudian ketercapaian penyakit level 3 dan 4 di gelombang 35 masih belum kami lakukan, waktu itu belum kelihatan. Itu. Jadi ini yang kami lakukan ini adalah prosentase dari ketercapaian gelombang 35, jadi penyakitnya rata-rata hanya ini saja yang dimasukkan adik-adik. Jadi ini memang masih bias ya, karena adik-adik belum banyak yang mengisi, sehingga kita tidak bisa memberikan acuan murni itu. Tapi sebenarnya kita bisa kelihatan dari hasil OSCE nasionalnya, memang agak turun ya kompetensinya. Nah ini persentase pengisian e-logbook. Ini untuk Bayangkara Kediri 90% ini ya, nggak kelihatan, bukan 50-90%. Nah apa saja yang kita mau nef bentuknya adalah pengisian yang nantinya insya Allah 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan sebelum kita melakukan evaluasi bertemu dengan Bapak Ibu dokter sekalian, kami akan melakukan monef kembali untuk gelombang 35 dan 36 insya Allah. Nah itu nanti kami akan, 36 dan 37. 36 dan 37 nanti kami akan melihat kembali ketercapaian masalah kompetensi. Kemudian paparan kasus penyakit dan 10 penyakit terbanyak. Nah ini adalah nantinya kalau di tampilan mahasiswa bentuknya begini Bapak Ibu dokter. Jadi kalau di THT dia sudah mencapai berapa persen nih ketercapaian level 3 dan 4-nya. Oh cuman 50%. Berarti nanti cianya digenjot. Kasus-kasus THT takutnya dia nggak bisa jawab misalnya gitu. Ternyata yang paling banyak di keislaman, industri, radiologi misalnya. Nah seperti itu mungkin nggak perlu dia effortnya terlalu besar. Mungkin dari bagian-bagian yang kurang keterpaparan penyakitnya nanti bisa kita push, bisa kita dorong nanti dalam bimbingan. Nah ini juga yang nanti akan kelihatan di logbook mungkin nggak terlalu jelas ya. Jadi ini adalah ketercapaian penyakitnya. Jadi kenapa saya bisa melakukan prosentase itu dari sini. Jadi ketika adik-adik mengisi dan Bapak Ibu memvalidasi, maka akan keluar tanggalnya. Oh dari tanggal 9 November 2022, dia sudah pernah dapat kejang. Ini sudah dapat Parkinson. Nah yang warna kuning-kuning ini dia nggak pernah dapat selama 1 bulan stase. Jadi kita bisa langsung lihat. Nah kalau di minggu kedua misalnya tertib mengisi, di minggu kedua, loh kok logbookmu kok kuning kabeh daftar penyakitnya ini. Bahkan yang didapat ternyata cuman kompetensi 2, kompetensi 1 bahkan. Mungkin kompetensi 3-nya, 4-nya kurang. Nah itu jenengan bisa lakukan misalnya, Dek journal reading ya, Parkinson misalnya, karena nggak pernah dapat gitu misalnya contohnya. Atau kalau misalnya di penyakit dalam, nggak lagi outbreak dengue misalnya, atau kurang sekali boleh diberikan tugas baca. Oh journal readingnya langsung ini aja Dek ya, saya berikan tugas baca tambahan misalnya. Sehingga ada beberapa aksi yang bisa langsung on action di situ. Sehingga proses ketercapaian kompetensinya jadi jalan terus gitu. Ini contohnya, ini juga yang kuning-kuning, ternyata ada beberapa yang masih belum dapat. Walaupun ternyata hasil usianya bagus ya. Nah ini pengembangannya, jadi proses pengembangannya kalau dulu mahasiswa dan dosen itu beda bar. Kalau mahasiswa dulu tuh ngisinya dari KRS, Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi dia selama ini misalnya di akademik KRS, mengisi kuliah, blok, SKS gitu, sekarang menjadi satu gitu, sehingga kita bisa langsung menarik. Jadi kalau misalnya saya hari ini bimbingan dengan dokter A, maka langsung bisa terkoneksi dengan dokter A tersebut. Sebenarnya sebelumnya sudah terkoneksi, cuman karena 2 web dan itu basisnya adalah web punya universitas, sehingga ketika satunya down nggak bisa ngisi yang lain gitu. Jadi kita masukkan dalam satu, ini saya highlight agak besar, monggo kalau langsung mau dicoba boleh. Kemudian tapi proses pengembangan ini masih terus dilakukan ya, kami melakukan monef, bagaimana nanti kami akan menyebar kuesioner kepada doktiknis, kepada mahasiswa, kira-kira apa perlunya gitu, yang kita perlu evaluasi, kita perlu perbaiki.
terus tampilan lebih user friendly, kebutuhan ketercapaian kompetensi, kebutuhan perwalian dan penilaian, serta yang terakhir yang tidak ada di situ adalah nilai attitude. Biasanya kalau yudisium, Bapak Ibu dokter kepala departemen sekalian kan ditanya, dok ini gimana gitu anaknya kok ada masalah attitude gimana gitu. Seperti itu, jadi itu yang tidak terakomodir di e-logbook. Nah itu apakah perlu dimasukkan atau tidak, nanti beberapa proses pengembangan akan kita lakukan terus. Nah ini adalah sekarang kita masuk ke selanjutnya, jadi monggo yang tidak membawa laptop, PC, tidak bawa laptop mungkin bisa pakai iPad, tab, monggo HP, langsung bisa membuka di halaman ini. Monggo mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan lewat HP, mungkin ya Dr. Risma ya. Nggih. Di logbook strip.fk.umm.ac.id. Nah, terus emailnya apa gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman Kordik, admin Kordik bisa membantu, karena sebenarnya teman-teman Kordik ini sudah menjadi administrator. Nah itu adalah email Bapak Ibu yang pernah didaftarkan lewat Kordik gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, email sehari-hari aja coba dulu. Passwordnya bisa UMM123 atau generate dengan password masing-masing kalau nggak bisa. Oke. Ini adalah yang di samping, ini adalah tampilan logbook dosen. Kalau lewat tampilan logbook dosen bentuknya seperti ini. Oke. Nanti monggo yang belum bisa langsung bisa dibantu mungkin Mas Zainal atau admin Kordik ya Mas Zainal ya. Oke. Jadi nanti yang belum bisa langsung bisa nanti Mas Zainal atau dari admin Kordik bisa membantu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah ketemu, masukkan username, password, kemudian login. Nah, setelah login nanti tampilannya setelahnya. Sebentar, ini langsung saya masukkan saja. Nah, ini kalau tampilan lewat tab, lewat PC, mungkin agak kurang jelas ya. Nggak apa-apa, jadi tampilannya seperti ini dan di sebelah sini sudah langsung keluar. Tuh, barnya. Tuh. Next aja Mbak. Oh iya. Nah ini adalah tampilan selanjutnya kalau lewat HP karena mungkin di sini banyak yang menggunakan HP, jadi saya contohkan yang di HP. Ketika sudah masuk berhasil login maka keluar nama sesuai dengan Bapak Ibu dokter sekalian. Tuh ya. Kalau ini saya mungkin ya, Risma. Nah di atas ini ada tombol 3, maaf. Nah ini, yang ini. Ada baris 1, 2, 3 di pojok sini. Jangan di luar sini, mohon maaf, yang di atas ini. Nah di atas ini maka langsung akan keluar departemennya. 1 departemen, 1 akun. 1 akun email, 1 departemen. Misalnya rehab, ya rehab saja gitu. Nah nanti diklik detail, kalau sudah selesai. Nah ini adalah, sudah lanjut. Nah ini adalah tampilan. Tampilan setelah jenengan semua mengeklik detail. Yang di sini adalah sudah terverifikasi, artinya sudah pernah dilakukan validasi. Jadi bukan PR, karena sudah dilakukan. Yang PR-nya adalah yang di sebelah sini, sebelah kanan. Kalau saya kebetulan ini 00000, nanti saya tampilkan yang punya saya terbaru, kayaknya sudah mulai banyak PR-nya. Nah nanti kalau sudah 000 begini, maka diklik saja tombol yang di hijau. Langsung diikuti saja itu. Klik validasi, maka mahasiswa mana. Nah, ketika diklik validasi, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung klik validasi, tanda validasi, teklik sudah selesai. Nah, itu kalau banyak PR-nya 100, monggo nanti sambil rebahan, sambil duduk, boleh monggo sambil divalidasi. Kalau enggak ada PR, berarti enggak ada PR. Kalau nggak ada PR, pertanyaannya 2, adik-adiknya belum memasukkan atau memang tidak ada PR. Nah jangan-jangan adik-adik mahasiswanya yang belum pernah memasukkan. Nah mungkin Bapak Ibu dokter sekalian yang sedang ada mahasiswanya sedang berputar rotasi di tempat jenengan, monggo langsung dipersilahkan untuk mengisi. Paling gampang sebenarnya saat proses dilakukan adik-adik sudah mengisi. Misalnya, batch sehari ini jadwal maju jurnal reading, Dek gitu. Ngisi ya, ayo mana logbooknya diisi dulu, sudah diisi maka dia presentasi. Ketika presentasi langsung jenengan nilai di tempat. Selesai sudah, maka tugas jenengan sudah selesai.
Sudah enggak perlu ngirim manual lagi dok, sebenarnya enggak perlu dok, karena dinilai itu sudah langsung bisa keluar. Dan nanti teman-teman di admin Kordik, baik dari admin Kordik maupun administrator di FKUMM langsung bisa melihat. Jadi enggak usah ngumpulin lagi erek-erek manual gitu lagi. Cuman mungkin karena kedepannya ini proses penilaiannya ternyata rubriknya agak kesulitan, nanti mungkin setelah ada beberapa dari masukan yang sebelumnya, dok rubriknya kayaknya kebanyakan. Dok kayaknya nilainya nggak usah digeser-geser, diisi aja misalnya. Itu boleh, nanti kami berikan kuesioner, nanti jenengan bisa memberikan masukan ke kami sehingga sambil berjalan tetap kita lakukan. Jadi walaupun rubriknya masih begitu, lakukan saja dulu. Karena kalau enggak, nanti kita jadi nggak punya data sama sekali, nanti jadi nggak ada yang bisa kita evaluasi. Nathan. Mbak Risna, ditunggu aja kan pada iya. masukin. Sudah sampai mana Bapak Ibu Dokter tahapannya? Masih belum bisa login? Nggak apa-apa, ditunggu aja. Gimana dok? G, diklik labnya. Nah, diklik bar yang 3 atas itu dok. Non sewu. Yang kiri. Ya betul. Klik. Sudah? Sudah? Klik bar 3 atas ini dok. Ada tulisan namanya logbook dosen. Ya, betul. Diklik logbook dosen. Nah. Anjir, ini dokter. Diklik. Oh iya, klik logbook dosen menika dok. Logbook dosen. Nah, langsung di bawahnya jenengan Dr. Taufik Ilmu Kesehatan Anak. Langsung klik detail dok. Detail, siap. Nah, langsung dok di bawahnya sudah ada PR-nya. Di scroll ke bawah. Nah, sudah banyak PR-nya. Logbook dosen. Ini dokter. Yang ini. Ah, sip. Bentar. Ini kayaknya harus disilang. Jadi langsung scroll ke bawah dok. Nah, diklik detail. Sampun ke bawah lagi. Nah, PR-nya ada 31 dok. Agak geser ke sini ya dok. Nah, diklik verifikasi. Misalnya contohnya mau ya diverifikasi apa? Oh iya, enggak apa-apa ditulis apa? Kok belum masuk ya? Oh, ditulis aja dok. Ditulis aja dulu. Nanti saya masukkan langsung daftar. Monggo ditulis aja dulu. Langsung ke bawah dok, ke bawah. Sudah ketemu departemennya, diklik detail. Ya. Sudah, langsung ke bawah lagi dok. Nah itu PR-nya. Terus ke bawah terus. Nah, yang di sebelah kanan tuh PR-nya dok. Ini 43, 20 ini PR-nya. Oh, belum iya. Ya dikerjakan dok. Ya, sudah sampun ya. Ini masalah gejala ya dok. Dokter, sebentar ya dok. Nah, karena jenengan itu adalah daftar hadir. Dok, jenengan apa? Penyakit. Oh, kalau ini penyakit ya, dok. Kalau penyakit berarti yang kayak tadi masalah. Tadi dia dapat masalah apa? Maka diklik validasi di sini. Selesai sudah. Ya, sudah kembali. Kalau kembali, maka kelihatan sudah hilang yang tadi. Lihat lagi satu. Oke, validasi lagi. Lagi. Ya. Belum saya itu dulu ya dok. Nomor 1. Nomor 21 saya. Nomor 5. Saya nomor 18. 21 18. Paling gampang belajarnya pakai daftar hadir dulu aja dok. Gimana? Nah, kalau daftar hadir ada di paling bawah barnya. Ini kembali ya dok. Interogasi buat? Ya untuk diverifikasi, karena kalau nggak gitu dia nggak akan masuk datanya adik-adik. Nah ini kan daftar hadir, prestasi kegiatan dan prestasi jasa. Prestasi kegiatan paling gampang dok, verifikasi sampai video bisa. Ini ya si Ayu pada tanggal 10 Juli dia sudah hadir. Ini validasi saja sudah. Sudah. Ya nggak perlu tadi yang sudah lagi nanti si Ayu lagi di tanggal 11 Juli dia datang kan dok. Nah validasi itu prestasi harian. Ini 2023. PR-nya dari tahun. Iya loh, itu banyak dok. Banyak dari 2022 yang belum kami kerjakan. Nanti,
Oh lanjut dong. Gimana? Kalau enggak dikerjakan, Ya, nanti kesepakatan ya dok. Nanti kami akan putihkan. Loh, tapi yang sekarang lagi jalan di rotasi jenengan harus mulai. Nah, ini punya saya. sekarang rotasi gimana? Siapa namanya dokter? Oh lah ya namanya rotasi dulu. Siapa namanya? Kalau mau searching nama di sini. Sandra. Sandra. Dia belum pernah memasukkan. Dia nggak pernah ngisi. Rifki. Maulana. Iya sudah makanya. Nah, nggak ada dok, nggak pernah ngisi. Nah, terus gimana kalau Ya, ngisi? di push mahasiswanya untuk ngisi. Ngisi ngomongnya gimana? Ngisi elokbook dek. Dia sudah paham, mahasiswanya sudah tahu. Oh, sebelum besok kan saya mau. Oke, nanti monggo langsung mau mulai. Ya betul. Saya sudah dosennya. Nggih. Mana muridnya? Iya, Dok. Muridnya mana ini? Sebentar dok, verifikasi dulu diklik. Ya, Sebentar, ini bentar. sudah. Bentar dok, kembali ya. Yang ini dulu aja. Daftar hadir dulu. Nih, verifikasi. Nama mahasiswanya siapa aja dokter? Ini nama mahasiswanya nih. Hafsah, Juni. Berarti kalau mau dihilangkan boleh. Yang mana? Maksudnya mau dikerjakan boleh, lebih baik. 13 Juli 2023. Mungkin yang ini Juni 2023 maka divalidasi. Klik validasi. Sudah. Sampun, nanti kembali. Sudah kembali. Sudah, kita sudah selesai memvalidasi. J. Terus. Ya, sampun bentar. Bentar dok, ini sudah. Ya, nanti saya umumkan di depan. Oh iya. J. Ini verifikasi, klik lagi siapa namanya. Hafsah lagi tanggal 24 Juni. Belum dok, karena ini presensi harian. Otomatis dia kan pasti hariannya ngisi mahasiswanya. Sebenarnya, tapi karena sosialisasinya baru sekarang ya agak banyak PR-nya. Nanti kami coba kayak yang PR-nya yang betul. Anu dok, kalau yang ini mohon maaf. Ini harus dicentang dulu dok. Nah ini kan banyak masalahnya non sewu. Saya bantuin ya dok. Nah ini kan klik validasi karena ini adalah daftar masalah. Jadi jenengan scroll ke samping. Jenengan klik yang di atas. Turun lagi terus sampai ketemu jempol validasi. Sudah dokter. Sudah ya dok? Tidak bisa login. Nggak bisa login pakai UMM 1964? Oh belum didaftarkan? Sudah. Sudah. Ini tadi saya pakai. Ah iya betul dokter. Terus klik ini dok. Sebentar sih lagi loading. Sebentar ya dok, nanti sambil jalan ya. Terus klik mana? Sebentar dok, ini masih belum selesai loading. Nah ini, jenengan klik. Bentar dok. Masih. Atau UMM 1964 dok. UMM 1964 coba. Oh enggak bisa juga. J. G. Oh bisa ternyata. Ya udah sampun. Ini PR-nya pakai daftar hadir dulu aja ya dok. Verifikasi. Nanti yang lain-lain boleh nanti di anu. Ini misalnya Anindya 30 Oktober 2023 dia datang validasi. Sudah selesai pada hari itu dia datang tervalidasi. Pokoknya cari jempol warna hijau. Jauh terus diklik. Diklik betul. Iya betul. Kecuali penilaian ya dok. Dok ini kok Rumah Sakit Muhammad ya Lamongan tuh dok. Oh iya berarti keliru dok masukannya. Ya itu sebenarnya makanya nanti teman-teman. Berarti ini sudah dianalisis semua. Iya harus diklik satu-satu dok dengan validasi satu-satu. Iya, maksudnya kan nggak apa ya. Iya karena sudah lewat. Makanya nanti saya umumkan di depan kalau yang divalidasi cukup yang sedang stase rotasi saja dulu. Iya. Tapi nanti kalau misalnya jenengan bingung kalau ini nggak jenengan kerjakan kan tetap numpuk di sini dok. Oke. Berarti kan jenengan harus searching. Yang sedang rotasi di jenengan ada namanya dok? Enggak apa. Nanti bisa di searching di sini dok namanya. Bisa langsung ketemu. Maksudnya ini yang diverifikasi itu apa nilai? Semua nilai di situ, kegiatan di situ, presensi harian. Nanti saya tampilkan yang nilai dok. Ini kan masih separuh. Yang nilai sebenarnya bisa diuplek-uplek sendiri. Tapi kalau gitu nanti saya jadi nggak bisa lihat progresnya adik-adik. Nanti makanya kalau mau sepakat
singkat saja, mungkin yang mengvalidasikan sementara teman-teman admin porsi. Iya, monggo dong. Waktu dosen langsung turun ke bawah dong. Oh, nggak usah, langsung turun ke bawah. Detail. Oke, turun lagi ke bawah. Nah, itu PR-nya nggak ada dok, belum pernah ngisi adik-adik. Nanti yang sedang lagi rotasi ke jenengan sekarang saya ada satu mata suruh ngisi mulai hari ini. Oh gitu, Ya. belum ada sih. Oh ya, belum. Nanti berarti ke depan dok, nggak apa-apa. Ini berarti sudah Ya nanti belajar aja dok, sambil belajar di rumah, sambil ngisi-ngisi yang sudah lewat-lewat. Apakah kita harus validasi semua? Sebenarnya dok, kan itu sambil latihan. Sebenarnya kalau secara ideal harusnya validasi semua dok. Iya, karena dulu kan Jadi artinya kalau yang kita validasi itu yang bagaimana? Yang sudah melaksanakan? iya semua sudah yang ngisi. Makanya kalau memang jenengan lupa sama yang dulu nggak apa-apa wes, berarti nanti yang kedepannya saat ini sedang rotasi aja. Jenengan paksa Sudah ada untuk di ngisi. sini. Sudah ada atau belum? Saya nggak tahu. Jenengan tanya mahasiswanya, sudah ngisi atau belum? ini yang isi bukan DM ya. DM dok yang isi. Ya, jenengan langsung bisa nge-link di jenengan. Kalau DM-nya nggak pernah ngisi ya nggak. DM-nya yang harus Iya, kan sudah di rumah sakit. Jadi kan maksudnya bisa. Ya, berarti tanggalnya apa? Ini kan ininya 2022 kan? Ini yang periode tahun sebelumnya. Nggak ada berarti kalau nggak ada. Ini cuma 2. Terakhir ya tahun 2022. Yang Wah, nah, satu bulan manfaat. Enggak, matanya. Enggak, dok. Oke, monggo dok, kamu pesen, dok. Iya, dok. Ini PR-nya gimana nih? Mungkin yang agak banyak ini ya, dok. Jaga 100. Nanti yang biar verifikasi biar rapi. Jadi saya jangan jaga. Kalau ini jaga, jangan langsung ini kan dari ini kan sudah lewat ini kan validasi pokoknya intinya cari jempol warna Kalau kayak gini dok, kayak gini apa dok? nah, itu kan ini kan apa ya apa daftar masalah Iya. D dari dia berarti sudah belajar daftar masalah apa aja nah, itu nanti yang kehamilannya warna kuning ini dan dengan langsung lihat nah itu langsung kalau hari itu 7 dengan itu berarti udah ikut validasi Oh gitu dok, video Iya. ini. Oh iya. ya betul. Ini PR-nya banyak terus saya contohkan yang presensi kegiatan dulu ya dok ini presensi kegiatan ini berarti tiap hari adik-adik akan mengisi ya dok 16 kualifikasi kemudian kita tambah si adik-adik ini pada modul jadi sudah mengisi ketika tinggi validasi bawa lagi nyari si adik itu di nomor 1 sudah hilang tapi nanti diganti nomor satunya yang ke bawah naik daftar kehadiran betul oh daftar kehadiran yang lain oh boleh saya contohkan satu aja ya dok misalnya apa statistik misalnya dok atau ujian ya dok iya oh iya malah mengisi verifikasi ya verifikasi sama ditambah itu si misi tentang cerita dia ini kita sudah lewat kan dok nggak apa-apa kita pakai buat latihan validasi dok kalau ini kan menyangkut penilaian
Oh jadinya naik? Ya. Nah, bisa ya dok? Ya. Ya. Ya, sudah. Ya dok. Ya, misalnya nanti di sini ditulis modal bagusnya apa, yang perlu diperbaiki apa. Kalau mau ditulis boleh, kalau sudah lewat kan ya udah jawabannya jadi tidak perlu kok. Bisa ngetik. Terus selesai ya dok. Jadi kalau sudah selesai kita selesai. Jadi dalam hari itu dan dalam jadwal meeting ada yang saya konsultasikan dengan workshop. Karena atau yang sedang. Ya sudah dong, saya validasi dari sinyalnya dok. Oh bagus dok. Ya, intinya begitu. Dan yang lain juga sama. Ya sudah. Isi manual. Nggak usah. Ini PR yang berarti jadinya nggak pernah ada PR tentang meeting. Jadi adik-adik belum pernah mengisi yang adanya namanya jadinya atau belum pernah ada ya. Oh,
Dokter-dokter ada yang masih kesulitan? Monggo silakan mejanya mengacungkan tangan. Rekamannya ngerekam dewe ya. Oh, nggih. Suaranya tak. Iya. Nggih. Iya. Dokter, jadi karena mungkin ada beberapa PR dari periode lalu yang belum terkerjakan, ada lumayan banyak PR-nya ternyata Bapak Ibu dokter. Jadi nanti mungkin saya mohon izin untuk yang memvalidasi sementara, yang diisi atau divalidasi mungkin yang sedang berputar sekarang. Nah, tolong saya titip karena sebenarnya teman-teman DM itu sudah kami sosialisasikan sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi masuk dalam agenda pembekalan mau masuk rumah sakit. Tapi entah dalam perjalanannya terus menghilang begitu saja karena tidak pernah diingatkan. Tapi sebenarnya kalau pas waktu mau yang tadi disampaikan Dokter Barudin, hari Minggu terakhir mau pulang ke FK, waktu mau ke departemen A gitu, dia sebenarnya sudah diingatkan lagi, Dek jangan lupa diisi e-logbooknya gitu. Tapi mungkin karena di rumah sakit tidak pernah di towel-towel, nah jadi akhirnya hilang lagi, oh nggak popo koyo gitu. Padahal sebenarnya sudah ada SK dokter, SK prasyarat pengisian e-logbook yang sudah kami berlakukan dari tahun kemarin. Yaitu apabila adik-adik tidak mengisi secara penuh, maka tidak bisa pindah stase. Jadi nanti kalau kita bisa sudah selesai roadshow-nya sosialisasi, maka mungkin periode ke depan setelah 42 akan kami berlakukan secara ketat. Jadi adik-adik yang tidak mengisi akan tidak bisa pindah stase secara lengkap. Terus kemudian nanti mungkin yang jadi PR-nya kalau begitu siapa yang akan memonef, siapa yang akan menghambat. Nah, itu nanti akan ada pertemuan berkala dengan Kordik, Komkordik, admin Kordik. Nanti mungkin sebelum adik-adik masuk, kita akan ke pertemuan lagi. Jadi berkali-kali kita akan melakukan proses evaluasi sehingga adik-adik ada efek jerahnya gitu nggih. Walaupun misalnya Bapak Ibu dokter sekalian validasinya nanti baru sebulan lagi ya enggak apa-apa, nggih. Tapi paling tidak sudah mengisi adik-adiknya gitu. Terus kemudian nanti yang PR-nya terus dikerjakan enggak gitu. Kami mohon izin juga karena sekarang yang saya sampaikan tadi bahwa untuk 2 minggu ke depan kita akan melakukan monef khusus gelombang 36 dan 37. Maka yang sekarang menjadi PR Bapak Ibu sekalian yang ada di PR itu rata-rata memang gelombang 36 dan 37. Maka kami mohon izin nanti 2 minggu lagi mungkin PR-nya sudah bersih. Karena sudah kami bantu lewat fasilitator di fakultas. Untuk memvalidasi sebagai proses monitoring evaluasi logbook. Tapi tetap saya minta tolong untuk yang Bapak Ibu sekalian yang departemennya ada isinya DM, tolong dicolek kembali untuk mengisi e-logbook. Oke. Sampun? Masih ada yang kesulitan? Gitu nggih. Nanti mungkin kalau belum jelas, jadi nanti kalau kemarin pengalaman yang dari rumah sakit sebelumnya di Lamongan, ini berbagi pengalaman aja, nanti mungkin Dokter Taufik di Zoom juga bisa memberikan pengalaman. Jadi seminggu setelah pertemuan, kebetulan ada Bapak Ibu dokter yang tidak bisa hadir, kami lakukan pertemuan daring. Tapi Kordiknya membentuk tim, 1 atau 2 orang yang concern terhadap ini, mungkin yang di rumah sakit pendidikan dok, yang berkaitan dengan akreditasi RSP bisa dimasukkan di situ. Jadi ada timnya 2 atau 3 orang, nah itu yang nanti akan mengawal proses itu jalan. Jadi misalnya jenengan ada kesulitan enggak, ke saya langsung, bisa melalui admin Kordik yang di rumah sakit, dosen yang ditunjuk oleh Kordik untuk tim e-logbook gitu. Nah itu nanti ada pertemuan lagi, kita kemarin di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekitar 1 sampai 2 kali ketemu lagi secara daring untuk membicarakan itu. Gimana progresnya dok gitu, kami kesulitan ternyata ini gitu. Dok gimana kalau ngisi ini gitu. Jadi ada beberapa proses komunikasi yang tetap kita lakukan. Jadi monggo nanti dari teman-teman admin Kordik, kalau misalnya ada mau ketemuan secara daring, monggo kita buka fasilitas gitu. Jadi supaya tidak semua mungkin ke saya atau ke Mas Zainal, jadi jenengan bisa ada titik temu gitu. Jadi harapannya enggak mutung gitu dok kerjakannya. Jadi terus enggak iso, ya sudah selesai gitu. Jangan jadi biar bisa jadi evaluasi. Gimana dok? Oh, nggih monggo dok. Ini kan supaya nggak ribet nyarinya harus lewat browser dulu gitu. Apa nggak ada aplikasinya jadi tinggal.
proses aplikasi itu yang saya sampaikan tadi. Ternyata kan di dalam proses kita itu ada penilaian di dalamnya. Nah itu yang kami takutkan, iya, jadi ada proses hacking dan sebagainya. Ya nanti coba kami sedang itu dalam minggu depan kita akan bicara dengan Infokom Universitas apakah bisa diberi bentukkan aplikasi. Sebenarnya sudah kita cobakan, tetapi karena prosesnya bentuknya penilaian jadi dari fakultas juga agak ketakutan. Nanti mungkin kalaupun ternyata bentuknya aplikasi bisa kita protek nanti kami sampaikan lewat Kordik dok. Ya, ya sama-sama dokter. Dokter Risma mungkin dilanjutkan yang penilaian. Oh ya, penilaian melalui e-logbook. Ya, tadi sudah sempat di belakang saya sampaikan tentang penilaian yang e-logbook. Aduh, Mas Zainal bisa nge-share screen? PPT lagi Mas Zainal. Yang penilaian melalui e-logbook. Ini saya praktekkan langsung aja tapi minta tolong Mas Zainal untuk mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu yang bergabung lewat daring. Sebentar. Mungkin sambil menunggu untuk penilaian melalui e-logbook, ada pertanyaan terkait materi Dr. Bahrudin dan Dr. Risma hari ini, baik yang hadir di sini maupun di Zoom, monggo kami persilahkan. Sudah bisa Mas Zainal? Atau saya screen langsung? Kok iso metu? Oh, iki kan aku kudu nge-share itu kan. Iki lho kok ketok. Maaf tanya dokter, yang dokter Ana kemarin membantu punyanya dokter Bambang sudah konfirmasi dengan FK nggih, agak ada yang kesulitan masuk gitu. Oh, nggih. Nggih. Tidak terlihat Zoom-nya. Bu Ririn toh ini ki, nggih, Bu. Ya. Iya betul. Ya, nanti coba kami fasilitasi dulu. Kayaknya belum sudah kami sudah WA ke saya, cuman sudah kami sampaikan ke Infokom. Nanti monggo dicoba lagi berkala nggih, Bu. Oh iya. Nggih. Oh nggih, siap. Kami. Nah, ini Bu Ririn ini tim Kordiknya RSML. Ini yang kemarin sempat beberapa kali Zoom. Nah, ini sebentar share screen. Saya tak share ya. Baru tak. Nah, ini ya. Udah ya. Tuh, kok kecil banget. Iya, ini contohnya. Saya sambil duduk ya, Bapak Ibu dokter ngapunten sambil di sini. Jadi ini contohnya yang untuk penilaian. Bentar, saya kembali dulu karena kebetulan ini jadi kalau tampilan di barnya, bentar saya zoom ya. Di tampilan kalau di laptop nanti akan begini, aduh ya Allah. Nah ini, kan tadi ya sudah kita pakai logbook dosen di sini. Maaf ya kecil, oh dari depan bisa. Nah ini kan saya ilmu penyakit saraf, maka saya klik detail. Monggo silakan dipirsani. Nah ini kebetulan ini kalau yang kemarin yang tadi saya sampaikan, ini yang PPT saya mungkin seminggu yang lalu, ini sebulan yang lalu. Nah sekarang sudah ada DM syaraf yang lewat, maka PR saya jadi nambah. Nah ini contohnya kalau penilaian, saya contohkan tadi sempat sudah saya contohkan di tutorial Mini CX, mungkin saya contohkan di tutorial klinik. Tutorial klinik itu kegiatan
seperti apa tutorial klinik itu kegiatan morning report contohnya. Atau presentasi kasus. Itu tutorial klinik. Jadi tutorial klinik itu kalau adik-adik dulu PBL namanya tutorial yang abal-abal. Jadi skenario kita bikinkan kalau waktu di FK. Nah sekarang kan skenarionya sudah berupa kasus yang dia hadapi di rumah sakit yang besok dipresentasikan kan gitu ya. Dicari masalahnya apa, dicari penyelesaiannya apa, itu adalah tutorial klinik gitu. Nah di sini ini kebetulan ada PR saya. Jadi ini si Muhammad Fatih. Nah maka akan saya klik di yang tadi sudah saya sampaikan di belakang. Jadi klik cari warna hijau, klik validasi. Kalau sudah diklik validasi, bentar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan rubriknya, karena ada beberapa penilaian tutorial klinik itu ada rubrik, nggak kelihatan ya. Jadi ini contohnya, rubriknya tentang informasi. Jadi sumber informasinya udah benar atau enggak, jurnalnya, dasarnya udah benar atau enggak. Nah kayak gitu. Kalau betul semua berarti nilainya 2. Misalnya nilainya 2, dipilih di sini tinggal klik. Nah ini bisa dilakukan sembari dia presentasi gitu. Jadi makanya saya tadi sampaikan, Dek dokter saya ada jadwal morning report dengan jenengan gitu. Ya Dek, ayo sebelum besok kita mulai presentasi diisi dulu logbooknya. Sehingga saat adik-adik punya presentasi jenengan langsung bisa nilai di tempat. Tuh, itu lebih gampang karena nggak ada PR. Tapi kalau misalnya, waduh, ya wis lah nanti tak isi sambil di poli atau setelah poli monggo. Tapi kalau bisa diisi di hari yang sama supaya enggak lupa ya tadi siapa gitu. Terus ini rubrik berikutnya misalnya di rubrik berikutnya tentang ini nanti monggo dibaca sendiri apa aja rubriknya. Nanti boleh diinformasikan ke kami dalam bentuk kuesioner, nanti mungkin akan kami bagikan lewat Kordik juga. Kira-kira kesulitan enggak dengan rubrik ini? Karena rubrik ini sebenarnya juga kita pakai di preklinik gitu. Jadi kita menyamakan saja supaya lebih enak. Jadi dia berkomunikasi dengan baik, menjawab dengan jelas misalnya. Nah, terus ini mungkin 2 juga, maaf ya. Nah, ini nanti di sini akan keluar nilainya, rata-rata nilainya 2. Nah kalau 2 nanti sudah akan keluar konversinya nilainya pasti di atas 80 gitu. Nilainya minimal 80. Nah ada beberapa yang penilaiannya sudah bentuknya angka, ada yang bentuknya penilaiannya rubrik, ada yang bentuknya penilaiannya sudah akan menjadi 2 kali bobot dan sebagainya. Sudah ada nanti penilaiannya, nah itu kita akan upayakan bisa kelihatan langsung di sini. Cuman adik-adik tidak bisa mentris deh, Bapak Ibu dokter. Jadi adik-adik tidak bisa melihat nilainya. Adik-adik tidak akan bisa melihat nilainya, yang bisa dinilai, yang bisa dilihat hanya umpan balik. Mengapa? Karena sekali lagi yang tadi saya sampaikan, ada nilai attitude yang tidak ada di sini. Jadi kalau kita yudisium kan kita sering bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Departemen, dengan Kordik akan kita tanya, Dok, ini menilainya mau macet segini, nilainya C+ nih Dok, gimana? Enggak apa-apa kah? Kan mungkin kedepannya dia akan mengambil residensi di bidang tersebut gitu. Atau memang anak ini benar-benar bermasalah karena mungkin untuk PPDS nilainya kan di departemen tersebut minimal B misalnya. Apa boleh misalnya kita naikkan B. Nah ketika kita akan naikkan B, kalau di sini sudah keluar nilainya, maka adik-adik bisa protes. Nilai saya segitu Dok, kok saya enggak dapat A misalnya. Kan dia akan bisa, karena mahasiswa sekarang itu bisa ngitung Dok. Ngitung sendiri. Oh nilai saya kira-kira berapa persen, nah itu bisa dihitung sendiri. Sehingga untuk sementara nilai ini kita keep, yang bisa dilihat adik-adik hanya umpan balik. Itu. Nah sehingga nanti makanya tadi ke depannya kalau proses aplikasi nanti mungkin seperti apa nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Nah setelah sudah bagus perlu diperbaiki maka bisa diklik validasi. Mana? Nah ini yang umpan balik mungkin perlu jenengan tulis semua. Dek kamu kayaknya waktu tutorial harus lebih aktif lagi. Yang sudah bagus kamu sudah cukup bagus. Jurnal yang kamu cari sudah valid, sudah terbaru. Nah itu yang jenengan sampaikan jenengan tulis. Kalau misalnya enggak jenengan tulis enggak apa-apa, tapi pokoknya sudah tersampaikan saat proses itu. Karena yang paling penting untuk adik-adik itu sebenarnya umpan balik. Jadi adik-adik itu kadang-kadang kan mahasiswa itu kok gak iso apa-apa toh Dek. Kadang-kadang bukan karena nggak bisa apa-apa, tapi dia nggak tahu salahnya di mana Dok. Nggak tahu salah, oh ini tuh ternyata salah, oh ini ternyata kurang gitu. Jadi nanti monggo bisa dituliskan di umpan balik, kemudian bisa diklik validasi. Maka ketika data sudah berhasil diproses, maka PR saya yang nomor 1 akan hilang. Nah nanti seterusnya seperti itu. Nah, ini kebetulan adik-adik yang sedang stase di FK UMM, di RS UMM.
Ini kayaknya PR saya sudah sebelumnya. Gitu. Mungkin perlu disinggung Dokter Risma untuk penilaian dari rumah sakit itu berarti memasukkan yang apa aja. Jadi tadi contohnya kan tutorial klinik, terus apalagi yang harus diisi. Oh iya. Nggih. Jadi prinsipnya sebenarnya gini Dok, kalau menilainya tidak ada nama jenengan maka tidak akan keluar di PR jenengan. Jadi kalau misalnya, karena misalnya saya contohkan Dokter Taufik misalnya, kan dia pasti akan mengklik nama dokter. Jadi adik-adik itu kalau mengisi di punyanya mereka, itu tampilannya hari itu kegiatan apa dicentang, bedside teaching. Setelah dia akan mengisi bedside teaching, dia akan mengisi tanggal. Setelah tanggal dia akan memilih nama dosennya. Jadi makanya kenapa PR-nya itu hanya, kalau yang rumah sakit ya memang punyanya rumah sakit. Yang punyanya FK berarti punyanya FK, karena dimasukkan oleh adik-adik dengan pembimbing yang ada di fakultas. Sebenarnya enggak akan cross. Cuman perlu saya sosialisasikan juga bahwa nilai kita itu terdiri dari banyak komponen. Yang pertama tutorial klinik, itu kita ambil full dari rumah sakit. Sekitar, ada yang tergantung persenannya ya Dok, karena terkait dengan jumlah minggunya. Kalau di neuro itu sekitar 20% tutorial klinik. Kalau kegiatan bedside teaching, mini CX, itu sekitar 35% nilainya di rumah sakit. Itu punya rumah sakit. Kemudian nilai refleksi kasus dan journal reading itu masing-masing 5-10%. Ya, jadi yang paling banyak di bedside teaching karena nilai proses. Kemudian yang punya rumah sakit juga nilai ujian, Osler. Nah itu sekitar 10-15% karena harus berbagi dengan nilai ujian yang ada di kampus. Karena nilai total ujian di kampus sekitar 35%. Nilai ujian kasus, nilai ujian terakhir adik-adik terdiri dari Osler dan OSCE itu 35% dibagi 2. Nilai ujian di rumah sakit dan nilai ujian di FK. Jadi yang FK cuma punya 2, refleksi kasus dan nilai ujian OSCE. Yang lain semua punyanya rumah sakit. Gitu. Ngaten nggih? Jadi nanti misalnya adik-adik mengisi Dok ini harus ngisi di mana gitu. Ya kegiatan. Nah, biasanya pertanyaannya adik-adik yang paling sering itu adalah ini Dok. Dok ini diisi di mana kegiatan kita hari ini? Saya kasih kisi-kisi sedikit aja Dok. Morning report itu bisa jenengan masukkan di tutorial klinik. Atau presentasi kasus boleh di tutorial klinik. Bedside teaching sudah jelas mungkin ya, mini CX adalah penilaian saat di ruangan. Atau di poli, atau di OK, di kalau objin misalnya di VK misalnya dan sebagainya. Terus kemudian kalau nilai journal reading boleh nilai referat karena dia harus mencari referensi pustaka. Nah itu biasanya dari jurnal. Itu bisa journal reading atau journal reading murni. Kan jenengan kasih judul topiknya, kemudian jenengan suruh cari adik-adiknya tentang jurnal tersebut, maka bisa. Karena ada beberapa yang Dok kayaknya kok journal reading aja adik-adik itu nggak bisa, harus bikin kajian pustaka, ya monggo Dok, tapi harus dimasukkan di journal reading. Pokoknya jenengan bagi aja, saya manut jenengan tuh mau masukkan di mana. Terus kemudian yang terakhir adalah Osler. Osler itu nilai ujian saat mereka akhir stase, udah itu aja yang dinilai. Dok lah itu kan bolak-balik berarti presentasinya, ndak usah. Misalnya saat tutorial klinik, jenengan sekalian, Dek bikin yang tadi malam ketemu pasiennya, kamu bikin itu sebagai referat panjang. Jenengan bisa punya 2 nilai di hari tersebut. Nanti diisi di logbooknya journal reading dan tutorial klinik. Sudah selesai. Dalam hari itu jenengan sudah punya 2 nilai. Dilakukan berapa kali frekuensinya, itu nanti manut dengan aturan kepala departemen sebenarnya Dok. Jadi pada saat proses evaluasi biasanya bulan Februari yang tahun lalu itu sudah kami rank-rank. Minimal misalnya di penyakit dalam, di anak, itu berapa kali harus morning report. Berapa kali harus bedside teaching, itu sudah ada aturan pakemnya. Minimal ada kalau misalnya di penyakit dalam itu kalau nggak salah 10 kali ya Dok ya. 10 kali bedside teaching minimal. Ya matuk karena memang 10 minggu, pasti nggak mungkin 1 minggu cuma sekali bedside teaching kan nggak mungkin. Wong ke pasien pasti berulang-ulang, misalnya seperti itu. Kalau di neuro misalnya hanya 2 kali minimal kita ambil penilaian mini CX, ya matuk, mungkin poli sama ruangan gitu. Ya semampunya. Karena di situ mungkin ada tenaganya cuma 1. Ya intinya variasinya monggo. Pokoknya nilainya ya itu nanti yang kita pakai gitu. Jadi jangan menjadi beban harus segini enggak gitu ya. Nanti kalau misalnya jenengan kesulitan enggak apa-apa disampaikan saat proses evaluasi.
kurikulum saat bulan Februari besok. Tuh, jadi dok kayaknya di Bayangkara Kediri mungkin dosennya kurang, cuman 1 di anak, mungkin di penyakit dalam cuman 2. Kayaknya enggak mampu ini kalau DM-nya harus sering-sering banyak segini banyak, bedside teaching-nya misalnya atau mini CX-nya gitu. Ya monggo, enggak apa-apa nanti disepakati. Dok untuk Bayangkara Kediri mungkin atau Gambiran kami sepakatnya mungkin hanya mampu 4 kali. Misalnya, karena tapi sebenarnya kan mungkin 10 minggu ya dok, jadi mungkin bisa. Nah, minimal segitu, lebih enggak apa-apa. Tapi yang kita ambil akan nilai 4 gitu. Monggo saja gitu. Nah nanti yang selain itu maka itu masuk dalam FK. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik dok ini diisi di mana ya cuman tutorial, journal reading, Osler sama mini CX atau bedside teaching. Udah itu aja. Yang lain presensi harian, presensi jaga, daftar penyakit, masalah dan daftar keterampilan klinik akan mengikuti. Nah nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin kesepakatan yang penilaian yang dilakukan dulu ya dok. Nanti mungkin yang untuk daftar penyakit, daftar masalah, daftar keterampilan akan mungkin kita sepakati dengan administrasi atau Kordik. Bagaimana? Apakah mau di Kordik, di admin Kordik yang memvalidasikan atau nanti kita bantu di FK, di fasilitator fakultas. Karena di beberapa departemen sudah ada fasilitator masing-masing. Nah itu tiap saat akan monef atau setiap proses akhir stase mereka akan bantu. Cuman kalau jenengan validasi sendiri itu repotnya yang tadi itu kuning-kuningnya nggak tampak. Kalau kuning-kuningnya tampak di 2 minggu kan mungkin kalau jenengan validasi sendiri bisa kelihatan, oh anak ini ternyata nggak pernah dapat stroke. Waduh sudah stase 2 minggu di neuro nggak pernah dapat stroke. Wah kasus stroke-nya jangan-jangan nggak ada sama sekali. Gimana ya caranya biar dia ngerti stroke gitu. Dek bikin referat tentang stroke gitu. Sehingga langsung di 2 minggu stase dia langsung bisa dapat, oh hari itu dia sudah belajar stroke gitu. Nah kalau jenengan validasinya menunggu admin kan repot ya. Jadi makanya nanti enggak apa-apa dok sambil kita cari selanya bagaimana lebih mudahnya supaya enggak memberatkan jenengan. Nanti mungkin akan tetap dengan admin Kordik dan Kordik nanti kita akan bantu. Mungkin yang lebih enak mungkin lewat admin Kordik sehingga bisa 2 minggu langsung bisa di-trace. Oh adik-adik ini sudah dapat kasus apa aja gitu. Karena kan enggak memungkiri juga karena kasusnya mungkin jumlahnya mulai sedikit. Terus ada beberapa rumah sakit tipe D mungkin tipe C yang sudah atau di puskesmas sudah ambil kasusnya sehingga saat kesini sudah kasus-kasus yang sifatnya kompleks sehingga mungkin bukan kompetensi adik-adik gitu. Enggak apa-apa nanti kita bisa evaluasi bagaimana baiknya supaya kita yang maksudnya supaya adik-adik itu enggak rugi gitu dok. Enggak rugi, yang pertama rugi ilmu, rugi waktu, terus kemudian nanti hasil ujiannya juga enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun sebenarnya Bayangkara Kediri dan Gambiran mungkin masih menempati ranking 3, 4, 2, 3 di hasil UKM PPD di adik-adik. Nanti akan kita sampaikan juga saat evaluasi. Jadi masih cukup baik sebenarnya. Kompetensi secara CBT, MCQ maupun secara keterampilan. Itu sebenarnya sudah mumpuni, cuman rasanya nantinya apakah kita percaya gitu. Adik-adik yang kita luluskan itu akan menjadi dokter kita di masa depan gitu loh dok. Ya, nantinya akan mereka nanti akan merawat kita di kemudian hari gitu. Nanti dokter, barangkali ada pertanyaan sampai sini untuk penilaian? Sampun ya, nanti monggo diutek-utek, nanti bisa nanya ke admin Kordik, nanti mungkin ada tips begitu dokter, yang dari teman-teman dari Kordik, dari Bapak Dokter Kordik, kemudian dari tim, kalau mau bentuk tim boleh, nanti kita ketemu lagi lewat Zoom, jadi supaya nanti pada saat di rumah sakit itu ada tempat bertanya gitu dok. Nanti enggak melulu menunggu saya atau Mas Zainal, terus DM, nah boleh permasalahan itu juga bisa boleh disampaikan ke DM-nya ya dok, karena DM itu juga terhubung kami dengan langsung, jadi kita punya grup bersama dengan ketua masing-masing angkatan, ketua kelompok masing-masing angkatan. Jadi misalnya gelombang 39 ada kelompoknya sampai S, ya kita semua ada dalam satu grup tersebut. Gitu. Jadi adik-adik bisa langsung menyampaikan, dok di Rumah Sakit Bayangkara Kediri atas nama dokter ini belum bisa login dok, gitu. Mohon konfirmasinya. Biasanya mereka akan aktif di grup. Gitu nanti kami akan langsung pantau di situ, kami langsung melakukan aksi. Jadi boleh menanyakan lewat DM boleh. Karena DM itu sudah dapat pembekalan dok. Jadi mereka kan generasi lebih Z gitu lah dok, yang lebih bisa gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa kok
tahu gitu, harus bagaimana mereka sudah paham gitu. Ngaten nggih. Sampun Dokter Hawin? Nggih.